Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Petrus dalam pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak? Bapak harap anak-anak tetap selalu sehat, ya. Dan Bapak juga harapkan selama kalian belajar di rumah, anak-anak juga tetap selalu semangat untuk belajar. Oke, ya, kita mulai ya pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tentang penyelesaian soal cerita. Jadi hari ini kita akan belajar penyelesaian soal cerita. Yang pertama, menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan bilangan. Contohnya, bagi contoh. Toko sukses menerima pesanan 2.578 kaos dari perusahaan maju dan 1.485 kaos dari perusahaan makmur. Berapa jumlah seluruh pesanan kaos yang diperoleh toko sukses? Nah, dari soal cerita ini ya, kita dapat lakukan penyelesaiannya dengan cara penjumlahan. Penjumlahan. Jadi dua bilangan ini kita jumlahkan. Anak-anak masih ingat aturannya penjumlahan? Sebelum kita jumlahkan, aturannya harus kita ingat, yaitu kita lakukan atau kita tulis dengan cara susun ke bawah. Kita susun ke bawah, kemudian juga kita sesuaikan atau kita urutkan dengan nilai tempatnya. Jadi satuan kita sesuaikan atau kita luruskan dengan satuan, yaitu 8 lurus dengan 5. Puluhan kita luruskan atau kita sesuaikan dengan puluhan, yaitu 7 dengan 8. Angka ratusan kita luruskan atau kita sesuaikan, yaitu 5 dengan 4. Dan angka ribuan juga sama, harus kita sesuaikan atau kita luruskan, yaitu 2 dengan 1. Kalau sudah kita sesuaikan atau kita luruskan nilai tempatnya, baru kita lakukan penjumlahan. Kita lakukan penjumlahan dari yang paling kanan atau dari belakang, atau dari satuannya terlebih dahulu, yaitu 8 ditambah 5. 8 tambah 5 berapa anak-anak? 13, betul, 13, kita tulis 13. Tulis 13 ya. Ingat-ingat, jika penjumlahan hasilnya lebih dari 10, ya, seperti ini 13, kan lebih dari 10, maka kita tulis 3, kita simpan satunya di angka puluhan, yaitu di atas 7. Jadi 1 ini kita simpan. Kalau kita simpan, maka kita hapus. Kita tulis 1 di atas angka 7. Kemudian kalau satunya sudah, sekarang ke puluhan. Puluhannya adalah 7 dan 8. Dan juga ada yang kita simpan, yaitu 1. Maka ikut kita jumlahkan. Menjadi 1 ditambah 7 ditambah 8. Berapa hasilnya? Berapa? 16. Betul, 16. 16 kita tulis 16. 16 ini juga lebih dari 10. Maka 6-nya kita tulis, 1-nya kita simpan kembali di atas angka ratusan. Kita simpan, maka kita pindahkan 1. Maka kita lanjutkan sekarang penjumlahan angka ratusannya. Angka ratusannya ini menjadi 1 ditambah 5 ditambah 4. Berapa jumlahnya? 10, betul, 10. Kita tulis 10. 10 ini karena tepat atau pas dengan 10, maka aturannya juga sama. Kita tulis 0, kita simpan satunya.
simpan. Kita simpan di atas angka ribuan. Kita tulis 1. Nah, sekarang kita hitung ribuannya. Nah, ribuannya ada 3 angka sekarang. Jadi 1, 2, dan 1. Kita jumlahkan ribuannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Betul, hasilnya 4. Kita tulis 4. Nah, lupa ketentuan ribuannya. Nah, selesai sudah hitung-hitungan kita. Nah, berarti hasilnya adalah 4063. Ya. Nah, oke. Jadi, jangan lupa kalau ada soal cerita kita harus tulis jadinya. Jadi jumlah seluruh pesanan kaos yang diperoleh toko sukses adalah, kita tulis 4063. Ada 4063 kaos. Oke anak, bisa? Nah, mudah bukan? Mudah. Pasti kalau kita belajar maka akan mudah. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, kita hapus dulu itu. Nah, yang kedua yang kita pelajari yaitu menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan bilangan. Nah, kalau yang tadi adalah penjumlahan, sekarang pengurangan. Contoh soalnya. Banyak penduduk desa Sukamaju ada 3.866 orang. Banyak penduduk desa Sukajadi ada 5.244 orang. Berapa selisih banyak penduduk di dua desa tersebut? Kita lakukan penyelesaiannya. Nah, ciri-cirinya kalau ada kata selisih, selisih itu artinya dikurangi. Maka bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Itu namanya selisih. Nah, bilangan yang besar adalah 5.244 dan yang kecil 3.866. Nah, maka bilangan yang besar kita kurangi dengan yang kecil. Nah, sebelum kita kurangi, kita harus ingat aturan penulisannya terlebih dahulu. Ya. Sama dengan aturan penjumlahan, nah, maka untuk pengurangan juga sama ya. Kita letakkan sesuai dengan nilai tempatnya, atau kita sesuaikan dengan nilai tempatnya masing-masing. Nah, kalau sudah kita sesuaikan, maka penulisannya seperti ini. Ini susun ke bawah. Ya, 5.244 dikurangi 3.866. Nah, baru kita lakukan pengurangan mulai dari angka satuannya yang paling belakang. Nah, yaitu 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6 bisa tidak anak? Tidak bisa, betul, tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, gimana caranya? Iya, kita pinjam satu angka di depan angka 4 yang puluhan. Karena kita pinjam, berarti kita kurangi. Nah, 4 yang di depan kita kurangi karena kita pinjam ya. Jadi 4 kita pinjam 1, artinya 4 dikurangi 1, maka 4-nya menjadi 3. Nah, 4-nya jadi 3. Nah, kemudian 4 yang satuan ini berubah karena tadi kita sudah pinjam. Kita pinjam 1 nilainya puluhan. Maka 1 puluhan itu bernilai 10. 10 kita jumlahkan dengan angka satuannya 4 menjadi 14. Tuh, kita tulis ini. Ya, kita coret dulu 4-nya. 4-nya berubah menjadi 14. Nah, baru kita kurangi. 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Tuh, kita tulis ini 8. Oke.
Nah, pengurangan satuannya sudah. Sekarang pengurangan puluhannya. Tadi 4 menjadi 3. Sekarang berarti menjadi 3 dikurangi 6. 3 kurangi 6 bisa kan? Tidak bisa juga. Nah, maka kita harus pinjam lagi di depannya, yaitu di angka 2. Nah, 2 kita pinjam 1 ya. Nah, 2 kita pinjam 1, artinya 2 dikurangi 1. Nah, 2-nya ini berubah. 2 dikurangi 1 jadi 1. Nah, yang semula 2 kita pinjam 1, maka dia berubah menjadi 1. Bagaimana dengan yang 3? 3 tadi kita pinjam 1 angka di depannya, kan nilainya juga puluhan. Nah, 1 kita pinjam nilainya puluhan berarti 10. Sehingga 10 kita jumlahkan juga dengan 3. Nah, maka angka 3 ini berubah kembali. Angka 3 berubah kembali menjadi 10 tadi ditambah 3, yaitu 13. Nah, baru kita bisa kurangkan. 13 dikurangi 6 hasilnya berapa? Ayo, 13 kurangi 6 7. Betul, kita tulis 7. Nah, oke. Nah, baru kita lanjutkan ke pengurangan ratusannya. Jadi ratusnya 2 berubah jadi 1 ya. Nah, sekarang berarti 1 dikurangi 8. 1 kurangi 8 bisa nggak? Tidak bisa, iya tidak bisa lagi. Maka 1 kita pinjam lagi di depannya, pinjam 5 ya. Nah, jadi 5 kita pinjam 1, berarti artinya 5 dikurangi 1. Nah, jadi 5 ini berubah lagi. 5 berubah lagi karena kita pinjam 1, berarti 5 dikurangi 1 yaitu 4. Tuh, kita tulis ini 4. Nah, 5-nya berubah jadi 4. Nah, sekarang bagaimana dengan yang 1? Tadi kita pinjam 1 ya, dari 5. Nah, kita pinjam 1 ini nilainya puluhan. Berarti 1 puluhan nilainya 10. 10 kita jumlahkan kembali dengan angka 1. Nah, jadi yang 1 ini kita tambahkan dengan 10 yang kita pinjam, maka satunya berubah menjadi berapa? Jadi 11. Satu kita coret, dia berubah menjadi 11. Kita tulis 11. Nah, ya. Nah, kemudian angkanya jadi 11. Nah, 11 ini baru bisa kita kurangi. Ya. 11 dikurangi 8 berapa? 3. Betul, pintar. 3 kita tulis ini 3. Nah, ratusannya sudah selesai. Sekarang tinggal angka ribuannya. Angka ribuannya 5 tadi ya, berubah menjadi 4. Nah, sekarang berarti 4 dikurangi 3. Berapa 4 kurangi 3? 1, betul. 1 kita tulis 1. Nah, oke, sudah selesai. Nah, jadi hasilnya 1378. Nah, jangan lupa tulis jadinya ya. Jadi selisih banyak penduduk di 2 desa tersebut adalah, kita tulis jawabannya 1378 orang. Nah, oke, udah kan anak-anak? Mudah. Pasti kalau anak belajar dengan rajin, semuanya pasti akan mudah dan anak pasti bisa. Akhirnya menjadi pintar. Oke, nah, kita lanjutkan. Kita hapus dulu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan perkalian bilangan. Nah, tadi kita udah belajar penjumlahan, pengurangan. Sekarang soal cerita tentang perkalian bilangan. Contohnya, sebuah restoran membutuhkan 275 ekor ayam setiap hari.
berapa ekor ayam yang dibutuhkan restoran tersebut selama seminggu. Nah, jadi soal ceritanya dapat kita buat penyelesaiannya menjadi berikut. Nah, ingat-ingat ya, ada kata seminggu. Seminggu itu artinya 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, 1 minggu kita hitung ada berapa hari? Ada berapa hari? Ada 7 hari, ya ada 7 ya. Coba dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi 7 hari. Maka caranya kita kalikan 275 kita kalikan dengan 7. Nah, sekali lagi 7 ini berasal dari 1 minggu atau seminggu. Nah, seminggu ini 7 hari, maka kita kalikan 7 ya. Jadi perkaliannya menjadi 275 dikali 7. Masih ingat belajar tentang perkalian kemarin? Ingat ya anak-anak? Oke, kita hitung bersama-sama. Kita hitung dari satuannya terlebih dahulu, yaitu 5. 5 kali 7 berapa anak-anak? 35. 35 kita tulis. Nah, diingat ya ukurannya. Kalau lebih dari 10, angka satuannya kita tulis, angka puluhannya kita simpan. Nah, kita simpan, berarti 3-nya kita simpan di atas angka puluhan. Nah, tulis 3-nya di sini. Nah, ya, karena disimpan, maka 3-nya kita hapus. Oke. Ya. Oke, baru kalau sudah selesai satunya kita kalikan sekarang puluhannya yaitu 7. Kita hitung 7 kali 7 sama dengan berapa? 49. Kita tulis 49 ya. Nah, kita tulis di sini 49 dari 7 kali 7. Tapi anak-anak harus ingat, sebelum kita tulis kita ada simpan 3 ya, kita ada simpan 3. Nah, maka 49-nya ini yang merupakan hasil dari perkalian 7 kali 7 kita tambahkan dengan 3 yang kita simpan. Nah, 49 ditambah 3 berapa? Berapa? 52. Betul. Berarti 49-nya ini berubah menjadi 52. Nah, sekarang perhatikan 52 ini lebih dari 10. Nah, maka kita simpan kembali. Kita tulis yang 2, kita simpan yang 5. Nah, 5 kita simpan di atas angka ratusan. Tulis di sini 5. Karena disimpan, maka 5 yang di bawah kita hapus. Oke, kalau sudah kita melakukan perkalian puluhan, baru kita lanjutkan dengan perkalian yang ratusan, yaitu angka 2. Nah, 2 dikali 7 berapa? 14, betul 14. Nah, 14 ya, ingat, tulis ini 14. Tapi, nah ingat kembali anak-anak, kita ada bilangan yang disimpan yaitu 5 ya, yang disimpan 5. Berarti 14 ini yang merupakan hasil dari 2 kali 7 kita jumlahkan dengan 5. Nah, jadi 14 tambah 5 berapa? 19, betul. Nah, berarti yang semula 14 ditambahkan dengan 5 berubah menjadi 19. Nah, kita buat tanda titik ribuan ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi 1925. Oke anak-anak, bisa anak-anak? Mudah kan ya? Nah, nanti anak-anak harus rajin berlatih supaya bisa dan pintar. Ya, nah, jadi jangan lupa kita tulis jadinya. Jadi selama seminggu restoran tersebut membutuhkan
1.925 ekor ayam. Oke, ya, anak. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan yang terakhir. Kita hapus dulu. Nah, sebelum kita buka, untuk yang perkalian tadi anak-anak boleh pakai cara panjang atau cara pendek. Ya, tadi Bapak jelaskan dengan cara pendek. Nah, kalau anak bisa cara panjang, silahkan ya. Oke, yang terakhir kita belajar menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pembagian bilangan. Nah, tadi sudah kita belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian. Sekarang yang terakhir pembagian. Contoh soalnya, seorang pedagang memiliki 138 kg mangga. Mangga tersebut habis terjual dalam waktu 3 hari. Berapa kilogram rata-rata penjualan mangga setiap harinya? Nah, kita bisa buat penyelesaiannya berdasarkan soal cerita ini, yaitu dengan cara pembagian. Nah, pembagian. Maka pembagiannya 138 dibagi 3. Ya, jadi seperti ini penyelesaiannya. 138 dibagi 3. Berapakah hasilnya? Nah, kita hitung. Masih ingat cara pembagian? Nah, yang pertama ingat aturannya. Kita buat tanda pembagian. Ya, ini tanda pembagian. Baru kemudian bilangan yang dibagi yaitu 138 kita tulis di dalam tanda bagi. Sedangkan bilangan pembagi yaitu 3 kita tulis di luar tanda bagi. Nah, ini di luar ya, atau di sebelah kiri. Nah, kalau sudah kita tuliskan sesuai dengan aturannya, baru kita mulai lakukan penghitungannya. 138 dibagi 3. Kita lakukan pembagiannya mulai dari depan atau dari kiri atau ratusannya. Nah, ya, jadi ini kebalikan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kalau ketiga operasi itu yang tadi kita mulai dari belakang, maka kalau pembagian kita mulai dari depan. Nah, dari depan yaitu 1. Nah, kita hitung 1 dibagi 3 bisa? Bisa nana? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi kalau 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita hitungkan angka di belakang 1 yaitu 3. Nah, maka pembagiannya menjadi 13. 13 dibagi 3 berapa? Bisa? Bisa, tapi tidak pas. Ya, tidak pas. Nah, jadi kalau tidak pas maka kita cari yang mendekati. Nah, anak masih ingat kemarin caranya? Nah, kalau anak belum terampil pembagian, pakai cara perkalian atau penjumlahan berulang. Nah, ini penjumlahan berulang dari 3. Kita cari penjumlahan berulang 3 yang hasilnya mendekati 13. 3 tambah 3. Nah, kita buat coret-coret ya. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. 6 belum mendekati 13. Kita tambahkan lagi 3. Jumlahkan menjadi 9. Oke. 9 masih belum yang paling mendekati, maka kita tambahkan lagi 3. Nah, 9 tambah 3 berapa? 12. Oke. 12. Nah, kita coba 12 ditambah 3 lagi. Nah, 12 sudah mendekati, tapi kita coba tambah 3. Hasilnya adalah 15. Oh, ternyata 15 lebih besar daripada 13. Berarti hanya sampai di angka 12. Nah, maka
Setelah 12 ini kita hapus karena tidak boleh, ya, karena melebihi angka 13. Jadi yang kita pakai yang mendekati 13 adalah 12. Nah, berarti 3 kali berapa? Yang hasilnya 12. Kita hitung angka 3-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Berarti 13 dibagi 3, yang mendekati adalah 4. Kita tulis 4 di atas. Ya, kita tulis 4 di atas. Setelah itu hasilnya kita kalikan. 4 kali 3 berapa tadi? 12 ini. Kita tulis 12. Nah, baru kita kurangkan. Kita kurangkan 13 kurangi 12 hasilnya apa anak-anak? 1, betul. Kita tulis 1. Nah, setelah kita kurangi angka di belakang 3, kita turunkan. Angka 8-nya kita turunkan. Kita tulis di belakang angka 1. Nah, sekarang menjadi 18 dibagi 3. Ayo, berapa itu? 18 bagi 3. Berapa? 6, betul. 18 bagi 3, 6. Nah, bagi anak yang belum bisa atau belum lancar pembagian, buat susun seperti ini ya. Dapat dari mana 6? Nah, kita tambahkan 3 di sini. 12 tambah 3, 15. Kita tambahkan lagi 3. 15 tambah 3. Nah, 18. Ini pas 18. Nah, kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sesuai dengan yang tadi, 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. Kita tulis hasilnya di atas. Nah, oke, baru kita kalikan 6 dikali 3 hasilnya 18. Setelah itu kita kurangkan. Nah, kita kurangkan 18 per 15 hasilnya 0. Betul, 0. Oke. Nah, kalau hasilnya 0 dan angka yang terakhir sudah habis, sudah selesai, berarti penghitungan pembagiannya sudah selesai. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 46. Nah, jadi jangan lupa ditulis. Rata-rata penjualan mangga setiap harinya adalah berapa? 46 buah mangga. Ya. Oke anak-anak, mudah bukan? Mudah, pasti anak bisa. Ya. Nah, maka anak harus sekali lagi rajin berlatih, rajin belajar supaya bisa dan menjadi pintar. Oke anak-anak. Nah, sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Harap anak-anak tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Oke? Sampai jumpa anak-anak. Dadah.